Puji Tuhan, selamat pagi. Kami sangat senang pagi ini dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tema khotbah pada pagi hari ini dibentuk lewat persoalan. Nah, berbicara pembentukan saudaraku, itu banyak cara. Dan firman Tuhan pada saat ini kita mau dibentuk justru lewat persoalan. Kita dibentuk justru lewat tantangan. Mengapa? Nanti kita akan lihat. Baik, mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, saya rasa ayat ini sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, saudara simak, saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-17, begini bunyi firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Bertitik tolak dari ayat ini saudaraku, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus selalu memiliki satu tujuan. Di saat Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Tuhan izinkan masalah terjadi, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana di balik semua masalah itu. Dan sering, terus terang saja sering, di dalam membentuk kita, di dalam memperbaiki kehidupan kita, sering hal-hal yang negatif yang muncul. Sering hal-hal yang menurut kita tidak enak. Tujuan nyata untuk mengembangkan potensi, untuk mengembangkan bakat, untuk mengembangkan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi ini tujuannya saudaraku, Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Tuhan izinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ayat pokok tadi mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami itu mengerjakan bagi kita kemuliaan. Amin, saudaraku. Rupanya di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, rupanya di balik kesulitan yang Tuhan izinkan, ada sesuatu yang luar biasa, yaitu kemuliaan kekal. Mengapa banyak orang tertunduk ketika Tuhan izinkan alami masalah? Mengapa banyak orang sepertinya sudah tidak ada harapan, kehilangan harapan. Ketika Tuhan izinkan kesulitan hidup terjadi dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya. Karena apa? Hanya melihat masalah itu. Hanya melihat kesulitan yang dihadapi. Padahal di balik masalah itu Allah punya tujuan. Di balik kesulitan itu Allah punya tujuan. Dan ujung-ujungnya apa? Kemuliaan kekal. Ketika kita menyadari bahwa di balik masalah itu ada sesuatu yang luar biasa, maka kita tidak akan ngomel ketika Tuhan izinkan ada masalah. Kita tidak akan menggerutu ketika Tuhan izinkan kesulitan hidup. Bahkan kita tidak akan menyalahkan Tuhan ketika sesuatu yang negatif terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menggerutu saudaraku. Karena apa? Allah punya maksud. Amin saudara. Pada saat ini kita akan melihat saudara. Apa sih tujuan Allah? Tuhan izinkan kita alami masalah. Apa maksud Tuhan? Kita alami kesulitan. Apa maksud Tuhan? Kita alami tantangan hidup. Yang pertama, maksudnya untuk membentuk agar otot iman kita, otot rohani kita semakin kuat. Ini tujuannya.
Jadi Tuhan izinkan kita alami kesulitan. Tuhan izinkan kita alami tantangan. Saudaraku, itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan agar apa? Otot iman kita, rohani kita semakin kuat. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, saudaraku, bahwa Allah itu punya tujuan yang luar biasa, yang sangat hebat, maka masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita masih bisa tersenyum. Amin. Kita masih bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Kita masih berkata, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Karena apa? Aku tahu Tuhan izinkan aku alami masalah agar otot-otot imanku kuat, agar rohaniku semakin hebat, agar rohaniku semakin tangguh. Inilah tujuan Tuhan, saudaraku. Bagaimana dengan saudara? Apakah selama ini ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, kita bisa tersenyum atau tidak selama ini? Atau barangkali kita menggerutu, menyalahkan Tuhan. Ujung-ujungnya yang jadi korban Tuhan. Tidak masuk gereja. Sudah begini masalah terus datang. Kesulitan terus datang. Ujung-ujungnya yang jadi korban jadi Tuhan. Tidak masuk gereja. Mari saudaraku. Ketika kita menyadari, sekali lagi saya tekankan, ketika kita menyadari bahwa di balik ujian ada maksud Tuhan, di balik ujian itu ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan, kita yakin pasti tidak akan mengeluh. Contohnya saja Ayub. Saudara bisa bayangkan penderitaan yang Ayub alami. Saudara yang hadir pada pagi hari ini, saya yakin penderitaannya, kesulitannya, permasalahannya tidak sebanding yang dialami oleh Ayub. 10 anaknya meninggal semua. Kita saja kalau saudara kita, sanak famili kita atau keluarga dekat kita, dipanggil Tuhan, kita sedihnya mungkin beberapa hari. Bahkan mungkin bisa beberapa bulan. Itu baru satu, saudaraku. Ini Ayub anaknya 10-10-nya mati semua. Saudara bisa bayangkan bagaimana beban yang dialami oleh Ayub. Apakah penderitaan Ayub sudah sampai di situ? Belum. Harta bendanya dirampok orang. Harta bendanya diambil orang. Sementara berduka, sementara sedih, kekayaannya diambil orang. Apakah sudah selesai penderitaan Ayub? Belum, saudaraku. Dia mengalami penyakit dari ujung rambut sampai telapak kaki, seluruh badannya sakit. Kita saja kalau demam sedikit sudah bingung. Encok sedikit sudah bingung, sakit gigi sudah bingung. Ini Ayub, Alkitab katakan dari ujung rambut sampai telapak kaki sakit. Saya tidak tahu penyakit model apa itu. Apakah penderitaan Ayub sudah selesai? Belum. Apalagi istri yang diharapkan bisa menghibur. Istri yang diharapkan bisa menguatkan. Justru mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhannya. Tetapi kita lihat apa reaksi Ayub. Luar biasa, saudaraku. Sehingga dalam kondisi seperti itu pun Ayub tahu di balik ini ada tujuan Tuhan. Amin, saudara. Di balik ini ada rencana Tuhan. Dan Ayub tahu di dalam Tuhan, dalam rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Perhatikan ayat ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu di balik penderitaan yang dia alami ada rencana Allah yang luar biasa. Di balik penderitaan yang dia alami ada maksud Tuhan yang dahsyat. Dan rencana Allah itu tidak pernah gagal. Ini saudara, itulah sebabnya walaupun dia alami penderitaan seperti itu,
Apa yang keluar dari mulut Ayub? Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ayub masih bisa berkata, terpujilah Tuhan, engkau hebat, engkau luar biasa. Mengapa saudaraku? Karena Ayub tahu, di balik penderitaan yang dia alami, di balik kesedihan yang dia alami, ada tujuan Tuhan. Tujuannya apa? Untuk melatih rohani Ayub, otot-otot iman Ayub semakin kuat. Jadi ketika kita menyadari hal ini, saudaraku, ketika saudara Tuhan izinkan barangkali usahamu sempat goyah, rumah tanggamu sempat goyah, karirmu barangkali sempat mau diambil orang, reputasimu tiba-tiba diturunkan oleh orang lain, saudara tidak akan mengeluh. Saudara tidak akan mengeluh. Karena apa? Di balik itu ada maksud Tuhan. Amin, saudara. Amin. Di balik itu ada rencana Tuhan. Jadi itu, satu saat ada seorang pemuda. Pemuda ini setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dia memiliki seekor kuda betina. Dia rawat baik-baik, dia sayangi baik-baik. Nah, karena keteledorannya, dia lupa menutup kandangnya, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Kuda yang disayangi ini tiba-tiba terlepas. Sehingga kabur. Itu tetangga-tetangganya langsung ngomong, itu dasar kamu pemuda bodoh. Itu kuda bagus-bagus kok tidak dijaga baik-baik. Pokoknya tetangga-tetangganya ngomong macam-macam, saudaraku. Ini pemuda yang cinta Tuhan cuma bilang, puji Tuhan. Aku tahu kalau hal ini Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Kita lihat di sini. Inilah bedanya, saudaraku. Antara orang yang cinta Tuhan dan orang yang tidak cinta Tuhan, ada perbedaan dan akan kelihatan perbedaan ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya. Orang yang cinta Tuhan ketika masalah terjadi masih bisa berkata, Tuhan engkau baik. Masih bisa tersenyum, masih tetap setia beribadah seperti saudara pagi hari ini. Karena apa? Alkitab tadi katakan, aku datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itulah pemuda tadi bersyukur, maksudku, masih bisa tersenyum. Dia berdoa, Tuhan, aku tahu engkau punya maksud. Kalau kuda betinaku pergi, aku tahu engkau punya rencana. Dia doakan, saudaraku, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, kuda betinanya kembali masuk kandang. Dan bukan cuma dia sendiri, rupanya diikuti oleh kuda liar, kuda jantan liar mengikuti ini kuda betina. 5 kuda jantan liar, akhirnya semua 6 kuda masuk dalam kandang, diberkati. Nah, saudaraku, ada maksud Tuhan. Nah, begitu juga dengan tantangan-tantangan yang saat ini mungkin terjadi di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu. Katakan, aku tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Ketika saudara menyadari akan hal ini, sekali lagi saudara tidak akan mengeluh. Saudara tidak akan menyalahkan Tuhan. Karena apa? Itu semua Tuhan izinkan untuk melatih otot-otot iman kita agar semakin kuat. Untuk melatih otot-otot rohani kita agar semakin kuat. Jadi ini yang pertama. Tujuan Tuhan kita alami masalah. Tujuan Tuhan kita alami kesulitan. Yaitu agar otot-otot iman kita, rohani kita semakin kuat. Yang kedua, tujuan yang kedua. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Ada beban hidup, ada tantangan. Yang kedua, untuk menarik kita
untuk membawa kita agar lebih dekat dengan Tuhan. Ini tujuannya. Karena apa? Jujur saja sering banyak orang kalau lagi sukses, kalau lagi berhasil, kalau semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan, berjalan sesuai rencana, sering Tuhan nomor 2. Betul atau betul? Sering kita jadikan Tuhan itu nomor 2. Ya, kalau ada kesempatan baru aku masuk gereja. Kalau tidak ada kesempatan masih ada minggu ke depan. Nah, kita nomor 2-kan Tuhan karena apa? Semuanya enak. Semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya tidak ada yang mencemaskan. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Sehingga kita prioritaskan apa yang kita inginkan. Tuhan nanti nomor 2. Jujur saudaraku, ini terjadi saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan ekonomi kita digoyang. Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Tuhan izinkan orang yang kita andalkan tiba-tiba kabur. Agar apa? Agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin, saudara? Amin. Ini. Agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, bagi Tuhan sebetulnya tidak sulit melalukan masalah dalam hidupmu. Tidak sulit. Tidak sulit saudaraku. Bagi Tuhan itu tidak sulit. Saudara dihindarkan dari kesulitan, dihindarkan dari setiap tantangan, dihindarkan dari setiap problema. Bagi Tuhan itu tidak sulit saudaraku. Tetapi ada kalanya Tuhan dengan sengaja. Ya ini. Tuhan dengan sengaja. Saudara alami tantangan, saudara alami kesulitan. Agar apa? Agar saudara dan saya lebih dekat dengan Tuhan. Coba orang kalau tidak ada masalah. Kalau doa ya, Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Karena semuanya jalan baik. Coba ketika ada masalah. Tuhannya biasanya panjang. Yesus, tolong Yesus. Panjang Yesusnya. Tuhan, tolong. Karena apa? Alami tekanan. Sebut nama Tuhan tuh panjang sekali. Coba kalau semuanya baik-baik. Tuhan tolong. Sekali lagi saudaraku. Ada kalanya Tuhan dengan sengaja. Saudara alami tantangan. Saudara alami kesulitan. Agar saudara dan saya lebih dekat dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak sulit saudaraku. Umpama contoh atau contoh. Bagi Tuhan sebetulnya tidak sulit. Bagi untuk Yusuf tidak masuk ke dalam penjara itu sebetulnya tidak sulit. Yeremia masuk ke perigi. Saudaraku, bagi Tuhan tidak sulit saudaraku untuk menggagalkan agar Yeremia tidak masuk perigi. Sadrak dan Mesak dan Abednego bagi Tuhan bisa saja saudaraku. Untuk Sadrak, Mesak dan Abednego tidak masuk ke dalam dapur api. Begitu juga dengan Daniel masuk dalam gua singa. Sebetulnya bagi Tuhan tidak sulit semua itu dilalukan. Tetapi sekali lagi ada kalanya Tuhan dengan sengaja membiarkan semua itu terjadi dalam hidup mereka dan juga hidup kita agar saudara dan saya lebih lebih erat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita sudah tahu firman ini, maka saya yakin dan percaya saudara tidak akan mengeluh. Saya akan berkata, Tuhan terima kasih. Engkau izinkan aku dikecewakan agar aku lebih dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Jadi kita sering terus terang saja langsung kita salahkan orang lain. Langsung kita salahkan Tuhan.
Saudaraku, padahal di balik masalah itu Allah sementara berbicara dengan kita. Apakah kita semakin jauh dari Tuhan atau semakin mengandalkan Tuhan? Karena apa, saudaraku? Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Roma pasal 8 ayat 28, saudara perhatikan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sampai di sini dulu. Kita lihat di sini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Allah dalam turut bekerja bukan hal-hal yang baik-baik saja. Ketika saudara diberkati, itu Allah turut bekerja. Amin. Ketika saudara sehat-sehat, di situ Allah turut bekerja. Ketika saudara bertemu dengan jodohnya, itu Allah turut bekerja. Ketika saudara naik pangkat, Allah turut bekerja. Ketika saudara dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, di situ Allah turut bekerja, dan itu memang benar. Tetapi Allah juga turut bekerja dalam hal-hal yang mungkin kita anggap tidak enak menurut kita. Allah juga turut bekerja, saudaraku. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Ketika Tuhan izinkan kita alami masalah, di situ Allah juga turut bekerja. Ketika kita dilukai, Allah juga turut bekerja. Ketika kita dirugikan, Allah juga turut bekerja. Milikilah prinsip ini dalam hidupmu. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini, jadi ketika kita imani baik-baik ayat ini. Oh, rupanya Allah turut bekerja ini dalam aku alami masalah. Oh, rupanya Allah sementara turut bekerja ketika aku dirugikan, ketika aku difitnah, ketika aku dikecewakan, ketika aku ditinggalkan, ketika aku sudah tidak dianggap lagi. Oh, rupanya Allah turut bekerja. Tujuannya apa, saudaraku? Ayat selanjutnya. Untuk mendatangkan kebaikan. Ini goalnya. Ini finishnya. Ini akhirnya. Rupanya di balik masalah, di balik kesulitan, di balik tantangan. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Cocok dengan Yeremia pasal 29. Ayat yang kedua, ayat yang ke-11. Bahwa rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan. Bukan rencana kerugian. Bukan rencana kekecewaan. Tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Ini rencana Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah punya rencana jelek di dalam kehidupan anak-anaknya. Kalau toh sesuatu negatif terjadi di dalam kehidupanmu, tadi ada dua maksud tadi. Yang pertama untuk melatih otot-otot iman kita, otot-otot rohani kita agar semakin kuat. Sehingga tantangan-tantangan yang akan terjadi di kemudian hari kita tidak memudah jatuh. Karena apa? Otot kita kuat. Coba contohnya ini teman kita Pak Haris. Kalau suruh angkat 10 kilo ringan. Karena apa? Ototnya sudah kuat. Kalau enggak pernah angkat-angkat, saudaraku. Suruh angkat 10 kilo, aduh berat. Pak Haris biar 50 kilo ringan. Karena ototnya kuat, badannya besar begini. Nah, saudara. Jadi ketika kita menyadari akan hal ini. Kita tidak akan mengeluh, kita tidak mudah menggerutu, saudaraku. Karena apa? Aku tahu, di balik sesuatu yang terjadi dalam hidupku, tujuan pertama Allah, agar rohaniku semakin kuat. Dan yang kedua, agar aku semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Mendatangkan kebaikan.
Jadi saudaraku, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya untuk kebaikan bagi kita. Ujung-ujungnya keuntungan bagi kita. Ujung-ujungnya hal-hal yang baik untuk kita. Walaupun prosesnya mungkin tidak enak menurut kita. Seperti ayat pokok tadi. Penderitaan yang kita alami membawa kepada kemuliaan yang kekal. Saudara, saya mau kasih tahu. Salah satu pakaian bagi orang Kristen itu penderitaan. Jadi jangan saudara berpikir menjadi orang Kristen itu tidak ada penderitaan. Yesus sendiri bilang, kalau aku dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Jadi kalau toh ada penderitaan, ada aniaya, Yesus sudah kasih tahu lebih dulu. Yesus sudah kasih tahu, seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Kalau aku dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Kalau aku menderita, kamu juga akan menderita. Tetapi ingat firman Tuhan ini, penderitaan yang Tuhan izinkan mendatangkan kemuliaan kekal. Amin, saudara. Nah ini, masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidupmu itu tujuannya agar otot-otot rohani kita, iman kita semakin kuat dan kita terus dekat dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak sulit, saudaraku, mengubah negatif menjadi positif. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang ahli mendatangkan kebaikan. Barangkali bahasanya begitu. Dia itu ahli mendatangkan kebaikan. Walaupun prosesnya mungkin tidak enak. Tetapi ujung-ujungnya untuk kebaikan. Satu contoh saja, Yusuf. Saudara lihat bagaimana proses penderitaan Yusuf. Bukan orang lain yang tidak senang dengan Yusuf. Kakak-kakaknya sendiri. Ring satu orang di sekitar Yusuf yang tidak senang dengan Yusuf. Dijual, dimasukkan ke dalam lubang sumur. Jadi budak, apa sudah selesai? Penderitaan Yusuf belum. Dia senang sedikit di rumah Potifar. Tapi setelah itu difitnah. Saudara, difitnah akhirnya masuk penjara. Apakah sudah selesai penderitaan Yusuf? Belum, saudaraku. Tetapi kita lihat penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Yusuf, ujung-ujungnya kebahagiaan. Itulah sebabnya tadi saya katakan Yesus itu adalah pribadi yang ahli mendatangkan kebaikan. Justru ketika Tuhan izinkan Yusuf masuk di dalam penjara, bertemu dengan pegawai di Firaun, yaitu juru minum raja. Di situ dia kenalan, di situ dia menceritakan mimpi yang mengartikan mimpi juru minum raja. Setelah itu juru minum raja ini keluar dari penjara dan lewat juru minuman raja ini Yusuf diperkenalkan oleh Firaun. Ya, Yusuf diperkenalkan oleh Firaun dan Firaun percaya kepada Yusuf, mampu mengartikan mimpi Firaun. Akhirnya Yusuf menjadi orang hebat di Mesir. Yesus ahlinya, saudaraku, Yesus ahlinya mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita menyadari akan hal ini, ujian, tantangan, masalah, kesulitan dalam hidup kita, kita tidak akan mengeluh. Karena apa? Aku tahu Tuhan punya tujuan. Aku tahu Tuhan punya rencana. Dan rencana Allah tidak ada yang gagal. Amin, saudara. Amin. Rencana Allah tidak ada yang gagal. Dan aku tahu tujuannya agar aku lebih dekat dengan Tuhan. Kodrat manusia begitu. Terus terang saja. Dan ini sering saya temui. Saudaraku, sering saya temui. Itulah sebabnya kalau saya mendoakan jemaat yang baru buka usaha, selalu nasihat ini selalu saya sampaikan. Pak, Bu, Kok, Cik, saya harap usaha ini mendorong untuk semakin setia kepada Tuhan.
Jangan sampai ini baru buka usaha setia kepada Tuhan, lalu diberkati, mulai sibuk. Ini justru menjadi jerat untuk kurang setia beribadah. Ingat, bagi Tuhan gampang memberi, bagi Tuhan gampang mengambil. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak sulit mengambil. Karena memang Dia punya, semua itu Dia punya, saudaraku. Untuk itu mari, jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Artinya apa? Ketika saudara dipercayakan dengan berkat, saudara harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita semakin jauh dan itu menjadi alasan bagi saudara untuk meninggalkan Tuhan, bagi Tuhan tidak sulit ambil lagi. Ingat ini baik-baik, firman Tuhan ini. Yesus adalah pribadi yang ahli mendatangkan kebaikan. Contoh lagi Rut. Saudara lihat, setelah suaminya mati, dia pergi kembali ke Bethlehem, ikut mertuanya. Satu rumah, dua janda. Apa yang terjadi? Dia menantu yang bertanggung jawab. Dia pelihara mertuanya, walaupun anaknya sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal, dia harus banting tulang. Cari gandum kepanasan siang-siang, saudaraku. Penderitaan Rut begitu luar biasa. Tetapi Rut tahu, aku tahu ada tujuan Tuhan. Aku tahu ada rencana Tuhan. Saat ini aku kepanasan. Saat ini aku menderita. Saat ini aku kelaparan. Saat ini aku kehausan. Tetapi aku tahu Tuhan punya tujuan. Aku tahu Tuhan punya rencana. Dan ternyata benar. Akhirnya apa? Sementara dia petik-petik gandum sisa. Ambil gandum yang sudah jatuh. Bertemulah dia dengan Boas. Siapa Boas? Boas adalah orang yang kaya pada waktu itu. Dan akhirnya menikah dengan Boas. Rut akhirnya menjadi orang yang kaya. Menjadi nyonya Boas. Saudaraku, dia diberkati Tuhan. Lebih daripada itu, keturunan Rut itu akhirnya Rut masuk dalam silsilah. Di dalam pribadi Yesus secara jasmani. Kita lihat di sini. Di balik penderitaan. Kenapa Rut tidak mengeluh, saudaraku? Karena apa? Rut tahu Tuhan punya tujuan di balik penderitaan yang aku alami. Rut tahu di balik penderitaan ini ada rencana yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi dalam kehidupanku. Jadi ini, saudaraku. Coba kita lihat kembali Roma tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Rupanya Yesus mendatangkan kebaikan bukan untuk semua orang. Alkitab katakan Yesus mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan. Bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sering, saudaraku, kita hanya senangnya dikasihi. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi saya. Tuhan memang tetap mengasihi saudara. Tetapi kita sering tidak mengasihi Dia. Kita sering tidak timbal balik. Maunya dikasihi oleh Tuhan. Maunya dikasihi. Tetapi kita kurang mengasihi Tuhan. Ayat ini dengan jelas, kalau saudara ingin alami kebaikan Tuhan, mulai saat ini ambil keputusan, aku bukan hanya dikasihi Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan hanya dikasihi Tuhan, tetapi kita perlu mengasihi Tuhan. Ayat ini dengan jelas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana? Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan? Siapa yang selama ini sudah mengasihi Tuhan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok tidak serempak begitu? Ada yang ayo, kalau engkau ingin alami kebaikan-kebaikan Tuhan,
Kasihi dia. Kasihi dia. Apa tandanya kita mengasihi dia? Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tandanya orang mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Bukan sebagian. Oh, ini yang enak. Aku mau saya turuti ini, perintah Tuhan. Yang ini yang menguntungkan saya, ini saya mau ikuti. Kalau yang tidak menguntungkan saya, yang merugikan saya, tidak saya turuti. Kalau engkau ingin alami kebaikan Tuhan, segala perintah Tuhan, turuti. Walaupun secara manusia, saudaraku, mungkin itu sebuah kerugian. Tetapi kalau itu firman, turuti, saudara. Karena apa? Bagi Tuhan paling gampang memberkati anak-anaknya yang menuruti firman. Bagi Tuhan tidak sulit, saudaraku, memberkati saudara dan saya ketika kita mau menuruti firman. Bukan sebagian atau bukan hal-hal yang enak saja yang kita turuti. Tetapi semua kita turuti, saudaraku. Dan itu membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita menyadari akan hal ini ya. Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Kita pasti tidak akan mengeluh ketika kita mengerti tujuan Tuhan. Kita diberikan masalah. Kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan menggerutu. Karena apa? Oh, terima kasih Tuhan. Engkau hal ini kesulitan terjadi dalam hidupku. Tuhan izinkan karena Engkau punya maksud. Agar imanku semakin kuat, rohaniku semakin kuat, pengharapanku semakin kuat. Dan yang kedua, agar aku lebih dekat dengan Engkau. Ampuni Tuhan, ampuni selama ini mungkin aku kurang peka. Tantangan-tantangan yang ada justru membuat aku semakin jauh. Padahal Tuhan punya rencana agar aku semakin dekat dengan Tuhan. Ayo, mulai hari ini. Kita ambil keputusan. Ketika tantangan terjadi dalam hidupmu, mari aku tahu Tuhan punya maksud. Aku tahu Tuhan punya rencana. Di dalam Roma juga di sana dikatakan, apa saudaraku, di balik tantangan, di balik kesulitan ada apa? Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu. Perhatikan ini, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Rupanya di balik kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu akhirnya membawa kita semakin tekun dengan Tuhan. Kalau saudara hanya melihat kesengsaraan yang terjadi, saudaraku, lalu larinya saudara akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, saudara akan semakin tidak tekun. Tetapi ketika kita sadar di balik kesengsaraan ini ada maksud Tuhan, yaitu membawa kita semakin tekun dengan Tuhan, maka kita masih bisa berkata Tuhan Engkau baik. Kita masih berkata Tuhan Engkau luar biasa. Aku tahu berkat yang luar biasa akan terjadi dalam hidupku di balik kesengsaraan ini. Jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Di balik ketekunan harga yang kita bayar kalau kita tekun, kita akan semakin tahan uji. Ujian-ujian yang ada tidak membuat kita mudah tergeletak. Ujian-ujian yang ada tidak membuat kita mudah meninggalkan Tuhan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang pasti tentunya di dalam Yesus Kristus. Hari saudara, jadi saya harap mulai hari ini ketika tantangan hidup
datang dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam studimu, pekerjaanmu. Ketika saudara ingat firman Tuhan ini, saudara tidak akan mudah mengeluh. Amin, saudara? Amin. Saudara tidak akan mudah mengeluh karena apa? Aku tahu. Di balik ujian, di balik masalah, agar imanku semakin kuat, agar rohaniku semakin kuat, agar aku semakin dekat dengan Tuhan. Karena aku tahu Yesus adalah ahlinya yang bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Di akhir ibadah kami pada saat ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami dapat memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami dapat menyembah Tuhan. Terlebih sudah mendengarkan berita firman-Mu. Sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah mulai saat ini kami memiliki satu kesadaran penuh. Di balik masalah yang Tuhan izinkan, rupanya Tuhan punya maksud rencana yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ampuni bila selama ini kami mudah mengeluh, kami mudah menggerutu, kami mudah pahit hati ketika kesulitan, tantangan, penderitaan terjadi dalam hidup kami. Tetapi biarlah lewat firman-Mu saat ini menyadarkan kami bahwa Engkau punya maksud luar biasa untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Tangan-tangan ini sudah terulur untuk pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan memberkati semua. Dalam nama Yesus, berkati usahanya, berkati rumah tangganya, berkati bisnisnya, berkati tugas-tugas mereka. Dan Engkau jaga pelihara mereka sepanjang minggu ini, agar minggu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini menjadi doa dan syukur kami. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan, serta pimpinan Allah Rohul Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.